Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan membawakan cerita Siti Nurbaya bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ya, tetapi apabila kemenakanmu yang menjadi tanggunganmu sendiri tersia-sia, tiada engkau malu, kata Putri Rubiah pula. Tersia-sia bagaimana? Tanya Sultan Mahmud. Tidakkah tersia-sia namanya itu? Tidak dilihat-lihat dan tidak diindahkan, entah berbaju, entah tidak, entah kelaparan, entah kesusahan, entah sakit, entah mati. Anakmu kau masukkan ke sekolah Belanda, kau turut segala kehendaknya, makan tak kurang, pakaian cukup. Jika hendak pergi, bendimu telah tersedia akan membawanya, dan tiada lama lagi akan kau kirim pula ia ke Betawi, meneruskan pelajarannya. Dari situ barangkali ke negeri Belanda pula karena kepandaian di sana. Belumlah memadai baginya. Kalau ada sekolah untuk menjadi raja, tentulah ke sana pula kau serahkan anakmu itu. Sebab ia tak boleh menjadi orang sebarang saja, melainkan harus menjadi orang yang berpangkat tinggi. Bukankah sekalian itu memakan biaya? Untuk anakmu selalu ada uangmu, untuk anakku selamanya tak ada. Rukiah, tidak bersekolah itu bukan salah hamba, melainkan salah Kakanda sendiri. Sudah berapa kali hamba minta kepada Kakanda supaya anak itu disekolahkan, tetapi Kakandalah yang tak suka karena tak baik. Kata Kakanda, anak perempuan pandai menulis dan membaca, suka menjadi jahat. Sekarang hamba yang disalahkan, lagi pula hamba sekolahkan si Samsu, bukan karena apa-apa, melainkan sebab pada pikiran hamba, kewajiban bapaklah memajukan anaknya, kata Sultan Mahmud sambil merengut. Bukan kewajibanmu, melainkan kewajiban mamanya, jawab Putri Rubiah. Untung anakku perempuan tak banyak merugikan engkau. Akan tetapi walaupun ia laki-laki sekalipun, belum tentu juga akan kuserahkan ke sekolah. Karena orang bersekolah itu orang yang hina dan miskin, yang tak dapat makan kalau tiada berkepandaian. Anakku putri, bangsanya tinggi, tak perlu bekerja untuk mencari makan. Biarpun ia bodoh, masih banyak orang kaya dan bangsawan yang suka kepada ketinggian bangsanya. Anakmu bukan demikian halnya, ia hanya marah karena ibunya orang kebanyakan. Kalau tak berkepandaian, tentu tak laku, kata Putri Rubiah dengan keras suaranya, lalu berhenti sejurus sebagai tak dapat meneruskan sesalannya. Sampai sekarang aku belum mengerti bagaimana pikiranmu. Tatkala mengawini perempuan itu, apanya yang kau pandang? Bagusnya itu saja. Apa gunanya beristri bagus kalau bangsa tak ada? Serdadu Belanda bagus juga, tetapi siapa yang suka menjemputnya? Rupanya bagi Kakanda, perempuan itu haruslah berbangsa tinggi, baru dapat diperistri. Pikiran hamba tidak begitu, Kakanda, bahwa kawin dengan siapa saja asal perempuan itu hamba sukai, dan ia suka pula kepada hamba. Tiada hamba pandang bangsa, rupa, atau kekayaannya, jawab Sultan Mahmud yang mulai naik darahnya. Memang adat dan kelakuanmu telah berubah benar. Tiada lama lagi tentulah akan kau tukar pula agamamu dengan agama Nasrani, kata Putri Rubiah. Sultan Mahmud tiada menjawab, melainkan mengangkat bahunya seraya menoleh ke tempat lain. Pekasih, apakah yang telah diberikan istrimu itu kepadamu? Tidaklah kau ketahui hingga tidak tertinggalkan olehmu perempuan itu, sebagai telah terikat kaki tanganmu olehnya. Sekalian penghulu di padang ini beristri 2, 3,
sampai 4 orang. Hanya engkau sendirilah yang dari dahulu, hanya perempuan itu saja istrimu, tidak berganti-ganti, tiada bertambah-tambah. Bukankah harus orang besar itu beristri banyak? Bukankah baik orang berbangsa itu beristri berganti-ganti, supaya kembang keturunannya? Bukankah hina jika ia beristri hanya seorang saja, sedangkan orang kebanyakan yang tiada berpangkat dan tiada berbangsa, terkadang-kadang sampai 4 istrinya, mengapa pula engkau tiada? Pada pikiranku, hanya hewan yang banyak bininya, manusia tidak, jawab Sultan Mahmud dengan merah mukanya. Kalau perempuan tak boleh bersuami 2-3, tentu tak harus laki-laki beristri banyak. Cobalah dengar perkataannya itu. Tidakkah layak pikiran yang sedemikian? Tiap-tiap laki-laki yang berbangsa dan berpangkat tinggi malu beristri seorang, tetapi engkau malu beristri banyak. Bukankah sudah bertukar benar pikiranmu itu? Sudah lupakah engkau bahwa engkau seorang yang berbangsa dan berpangkat tinggi? Malu sangat rasanya aku bila ku ingat saudaraku sebagai seorang yang tak laku kepada perempuan, kepada putri dan siti-siti Padang ini, walaupun bangsa dan pangkatnya tinggi, kata Putri Rubiah. Dan bukankah rugi itu? Tentu saja tak sampai menyampai belanjamu, bila gajimu saja yang kau harapkan. Cobalah lihat adikmu, walaupun tiada bergaji, tetapi tidak pernah kekurangan uang. Belum tahu ia kemari dengan tiada memberi aku dan kemenakannya. Wahai kasihan anakku, celaka benar untungnya, sudah tiada diindahkan oleh memandanya. Jodohnya pun tak dapat pula dicarikannya. Anak orang umur 12 atau 13 tahun, setua-tuanya umur 14 tahun, telah dikawinkan. Tetapi anakku hampir beruban, masih perawan juga. Kalau masih hidup ayahnya, tentulah tiada akan dibiarkannya anaknya sedemikian ini, walaupun akan digadaikannya kepalanya. Dan aku ini, mengapalah sampai begini nasibku? Berbeda benar dengan untung perempuan yang lain. Meskipun ada saudaraku yang berpangkat tinggi, tetapi aku adalah sebagai anak dagang yang tiada berkaum keluarga, tiada diindahkan, tiada dilihat-lihat. Belanja dan pakaian pun tak diberi. Kepada siapakah aku akan meminta lagi, jika tiada kepadamu, Mahmud? Kata Putri Rubiah sambil menangis bersedih hati. Sultan Mahmud yang mulai merah mukanya karena marah mendengar umpatan yang sedemikian, hatinya menjadi reda kembali tatkala melihat saudaranya menangis. Sudahlah Kakanda, jangan menangis lagi. Memang maksud hamba datang ini hendak membicarakan hal ruqyah. Apakah gunanya dibicarakan juga lagi? Menambah sedih hatiku saja. Kalau engkau tak beruang, masakan ia mau? Sudahlah, biarlah anakku menjadi perawan tua. Bukan aku saja yang akan malu, tetapi terlebih-lebih engkau, karena tentulah orang akan berkata, seorang penghulu tiada sanggup mencarikan suami kemenakannya. Berapa uang jemputan yang dimintanya? Tanya Sultan Mahmud pula dengan tiada mengindahkan perkataan saudaranya itu. Sudah beberapa kali kukatakan 300 rupiah, jawab perempuan itu. Tak mau ia kurang 200 atau 250 rupiah misalnya? Tanya Sultan Mahmud. Kalau kepada tukang ikan ia akan dikawinkan, tentu tak usah menjemput sedikit jua pun. Tetapi engkau tentu maklum, anakku tak boleh dan tak suka kukawinkan dengan sebarang orang saja. Apakah jadinya dengan keturunan kita kelak? Baiklah, apalagi permintaannya? Tanya Sultan Mahmud dengan sabar. Arloji emas dengan rantainya, cincin berlian sebentuk, pakaian selengkapnya, dengan beberapa helai kain sarung bugis dan kain batik Jawa, bendi dengan kudanya, jawab Putri Rubiah. Astaga, dari mana akan hamba peroleh sekaliannya itu? Kata Sultan Mahmud. Bukankah sudah kukatakan, kalau tak cakap engkau mengadakan permintaan orang itu, janganlah dibicarakan juga perkara ini. Apa gunanya engkau menyedihkan hatiku? Laki-laki lain aku tak suka. Sudahlah, apa boleh buat, jemputlah dia, kata Sultan Mahmud sambil mengeluh.
Perkara bendi itu gampang, jika tak ada, boleh ambil bendiku. Benar? Tanya Putri Rubiah, dan matanya terang kembali karena mendengar perkataan ini. Benar, jawab Sultan Mahmud dengan pendek. Di mana engkau dapat uang? Tanya perempuan itu pula. Dari Datuk Meringgi. Berapa? 3.000 rupiah, jawab Sultan Mahmud. Oh, kalau sekian tentu cukup, sebab engkau maklum, perkakas Rukiah untuk menyambut suaminya tentu harus cukup. Ranjangnya tentulah sekurang-kurangnya 3 lapis kelambunya, daripada sutra dan bantal seraga harus dari sutra pula, diberi bertekat benang makau. Sekaliannya harus diadakan belanja alat yang 7 hari 7 malam dengan biaya perarakan dan gajah mena tidak sedikit. Ini gajah mena ini adalah pemirsa kendaraan atau usung-usungan untuk pengantin. Bentuknya semacam ikan laut. Tatkala itu datanglah Putri Rukiah membawa suatu hidangan yang berisi semangkuk kopi dengan kue-kue ke hadapan Sultan Mahmud. Lalu diletakkannya di atas meja. Kemudian masuklah ia ke dalam biliknya. Rupanya ia mengerti bahwa orang tuanya itu sedang memperbincangkan hal yang tak boleh didengarnya. Sebab ketika ia sampai di sana, tiba-tiba kedua mereka berhenti sejurus berkata-kata. Tetapi ada juga didengarnya namanya disebut. Barangkali mereka memperbincangkan perkara perkawinanku, pikir Putri Rukiah dalam hatinya. Tetapi tatkala itu juga ia berkata dalam hatinya, sebagai hendak melenyapkan pikiran yang demikian. Tak layak bagi seorang anak perawan memikirkan hal ini. Jadi, bilakah maksud Kakanda hendak melangsungkan pekerjaan itu? Tanya Sultan Mahmud, tatkala Putri Rukiah tak ada lagi sambil mengangkat mangkuk kopinya. Kehendak hatiku selekas-lekasnya, tetapi engkau tentu maklum, pekerjaan ini tak dapat diburu-burukan. 3 bulan lagi barulah dapat pada sangkaku, karena tentulah aku harus bersedia lebih dahulu. Pakaian Rukiah belum ada, dan pakaian penerimaan Sultan Mansur yang bakal menjadi suaminya itu pun belum cukup. Perkakas ranjang dan bantal-bantal seraga pun belum disediakan. Demikian pula kue-kue. Lagi pula tentulah sekalian kaum keluarga sahabat, kenalan kita yang dekat dan yang jauh harus diberi tahu lebih dahulu. Kepada sanak saudara yang jauh-jauh boleh hamba tulis surat, tetapi kepada yang dekat-dekat biarlah si Hamzah saja memberitahukan, kata Sultan Mahmud. Belum sampai habis diminum kopi itu oleh penghulu Sultan Mahmud, tiba-tiba kedengaranlah dari jauh katuk-katuk berbunyi. Alamat ada orang mengamuk. Sultan Mahmud segera mengangkat kepalanya akan mendengarkan benar-benar bunyi itu. Katuk-katuk itu makin lama makin keras dan makin cepat bunyinya, dan sejurus kemudian disahutinya oleh katuk-katuk rumah jaga yang dekat dari sana. Orang mengamuk, kata Sultan Mahmud sambil berdiri hendak pergi keluar. Iya, kata Putri Rubiah dengan gemetar suaranya, tetapi janganlah kau pergi ke sana. Mesti barangkali dalam daerah hamba. Tatkala itu juga Putri Rukiah keluar dari dalam biliknya lalu pergi kepada mamandanya sambil memegang tangan Sultan Mahmud dan berkata dengan gemetar dan pucat mukanya, Jangan Mamanda, jangan pergi. Hamba sangat takut kalau orang itu masuk ke dalam rumah ini. Barangkali di kampung Jawa atau di Olok, bukan di kampung ini, sahut Sultan Mahmud akan menghilangkan takut kemenakannya. Tetapi janganlah pergi, sebab di sini tak ada laki-laki. Si Lasa sakit dan si Hamzah tak ada, kata Putri Rubiah pula. Sultan Mahmud terdiri sejurus tak tahu apa yang akan diperbuatnya. Pergilah ia menjalankan kewajibannya atau tinggalkan menjaga saudaranya dan kemenakannya. Kemana si Hamzah? Entahlah, jangan-jangan ia yang mendapat bahaya. Ketika itu kedengaran suara orang cepat-cepat naik tangga rumah. Kedua perempuan ini makin bertambah-tambah takut. Lalu datang menghampiri Sultan Mahmud dan berdiri di belakangnya. Siapa itu? Tanya Putri Rubiah kepada Sultan Mahmud.
Barangkali si Ali akan memberitahukan hal ini. Engkau Ali? Tanyanya, tiada beroleh jawaban. Tiada lama kemudian daripada itu berdiri seorang orang muda di hadapan mereka yang rupanya hampir serupa dengan Sultan Mahmud, hanya umurnya lebih muda. Anak muda ini memakai baju putih berkerawang kain Palembang, selop hitam, topi sutra hitam yang miring letaknya di atas kepalanya. Bibirnya merah sebagai baru makan sirih, dikocek bajunya tergantung rantai arloji naga-naga yang terbuat daripada emas. Buah bajunya pun dari emas pula. Pada jari manisnya kelihatan sebentuk cincin yang bermata intan. Menurut wajah mukanya kecil badannya, nyatalah ia orang berbangsa dan mampu, yang dari kecilnya belum pernah merasai kesengsaraan dan kesusahan. Oleh sebab itu tiadalah lain yang diketahuinya melainkan bersuka-suka dan bersenang-senangan. Perkara yang akan datang dan hal yang telah lalu tiadalah pernah dipikirkan. Apabila ada uangnya 100 rupiah, sehari itu juga dihabiskannya, diboroskannya atau diperjudikannya. Jika tak beruang, dijual atau digadaikannya segala barang yang ada padanya. Itulah sebabnya maka kehidupannya tak tentu. Terkadang-kadang ada ia beruang, terkadang-kadang tak ada. Akan tetapi, sebab ia seorang yang pandai hidup, sebagai kata peribahasa Melayu, selalulah rupanya seperti orang yang tak pernah kekurangan. Hei, untung kau datang Hamzah, kalau tidak, tak tahu aku apa yang akan diperbuat waktu ini. Tetapi dari mana engkau? Tanya Sultan Mahmud. Dari Tanah Lapang, hendak kemari. Tatkala sampai ke rumah jaga di ujung jalan ini, kedengaran oleh hamba bunyi katuk-katuk. Sebab itu hamba berlari-lari kemari. Di mana orang mengamuk? Tanya Sultan Mahmud. Entah, orang jaga pun tak tahu pula, jawab Sultan Hamzah. Baiklah, tinggallah engkau di sini, sebab aku hendak pergi memeriksa pengamukan ini. Jangan Mahmud, biarlah mereka berbunuh-bunuhan di sana. Apa pedulimu? Kata Putri Rubiah kakandanya. Tak boleh demikian, seorang kepala negeri harus mengetahui dan memeriksa hal ini. Lebih-lebih kalau pengamukan itu terjadi dalam kampung pegangan hamba, jawab Sultan Mahmud. Lebih sayangkah kepada pangkatmu daripada kepada jiwamu? Tanya Putri Rubiah pula. Jangan khawatir, belum tentu hamba mati. Kalau di dalam pegangan kakanda terjadi pengamukan itu, sedang kakanda tak ada, tentulah kakanda dapat nama kurang baik. Kalau di dalam pegangan kakanda terjadi pengamukan itu, sedang kakanda tak ada, tentulah kakanda dapat nama kurang baik, kata Sultan Hamzah mencampuri percakapan ini. Oleh sebab tiada tertahan rupanya oleh Putri Rubiah maksud saudaranya ini, berkatalah ia, baiklah, tetapi hati-hati menjaga diri. Pangkat dapat dicari, tetapi nyawa tak dapat disambung. Dan bawalah keris pusaka ayah itu, besar tuahnya. Baiklah, jawab Sultan Mahmud. Mana dia? Tunggu. Lalu Putri Rubiah masuk ke biliknya. Sebentar lagi keluarlah Putri Rubiah membawa sebilah keris tua yang dibungkus dengan kain putih, lalu diberikannya kepada Sultan Mahmud. Hamzah, tutuplah pintu dan tinggallah engkau di sini. Jaga rumah baik-baik. Sambil berkata demikian, Sultan Mahmud pun keluarlah, lalu turun dan melompat naik bendinya yang berangkat waktu itu juga. Pada keesokan harinya pukul 5 pagi, Samsul Bahri terperanjat bangun dari tidurnya karena mendengar bunyi lonceng jam yang ada di rumahnya 5 kali memukul. Dengan segera diangkatnya kepalanya lalu menoleh ke celah-celah dinding biliknya akan melihat sudah adakah cahaya matahari yang masuk ke dalam rumahnya atau belum. Rupanya ia takut kesiangan, akan tetapi walaupun ia menoleh ke sana kemari dan mendengar hati-hati, kalau-kalau ada suara orang, tiadalah lain yang dilihatnya daripada sinar lampu biliknya sendiri. Sekaliannya masih sunyi senyap, orang yang telah meninggalkan tempat tidurnya belum ada.
Hanya dari jauh kedengaran olehnya kokok ayam jantan bersahut-sahutan di segala pihak, sebagai orang bersorak berganti-ganti karena besar hati menyambut kedatangan Pajar. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.